Bisakah menjangkau konsumen yang luas meski dengan biaya terbatas? Jawabannya, bisa. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri. Di Jagoan Indonesia, saya bekerja di bidang kreatif, tepatnya di bagian copywriting dan content writing. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan sharing tentang bagaimana cara mendapatkan konsumen yang banyak meski dengan biaya yang sedikit. Nah, rahasianya adalah digital marketing. Digital marketing atau pemasaran digital merupakan suatu usaha untuk memasarkan produk atau jasa kepada konsumen menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara lebih tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan strategi yang efektif, digital marketing dapat membantu kita untuk menjangkau pasar yang lebih luas meski dengan biaya terbatas. Nah, kenapa sih saat ini kita harus mulai beralih ke dunia digital marketing? Yang pertama, adanya pandemi COVID-19 yang menyulitkan para pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen. Lebih lanjut, hal ini akan menuntun pada kesulitan ekonomi yang mengakibatkan beberapa pelaku usaha gulung tikar akibat mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Yang kedua, berkembangnya industri 4.0 dan digitalisasi membuat online marketplace makin digemari oleh masyarakat. Ketiga dan yang paling utama, biaya pemasaran digital jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan biaya konvensional karena budgetnya bisa kita atur sendiri. Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang digital marketing, ada baiknya kita mengetahui lebih dulu perjalanan konsumen, mulai dari mereka mengenali merek dagang kita hingga melakukan pembelian. Dewasa ini, konsumen seringkali memilih untuk mencari tahu terlebih dahulu mengenai barang atau jasa yang mereka inginkan melalui platform digital seperti Google atau media sosial seperti Facebook atau Instagram. Selanjutnya, konsumen akan melihat promosi atau informasi mengenai jasa atau produk yang mereka inginkan. Kemudian, konsumen akan mengunjungi e-commerce atau media sosial official dari merek barang atau jasa tersebut. Jika produk atau jasa yang ditawarkan menarik perhatian konsumen, mereka akan segera menghubungi kontak yang tersedia untuk selanjutnya melakukan pembelian. Nah, pemasaran melalui media sosial ini merupakan bagian dari digital marketing yang lebih dikenal dengan istilah social media marketing. Definisi lengkapnya, social media marketing merupakan suatu teknik pemasaran menggunakan sosial media yang melibatkan copywriter dan visual yang menarik seperti video atau gambar dengan konten yang berkualitas yang mampu menjual produk. Nah, di samping biaya pemasaran yang lebih terjangkau, sosial media juga dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan dan kepercayaan kepada konsumen. Selain itu, media sosial juga mudah untuk diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan probabilitas dari konsumen untuk menemukan produk atau jasa kita ketika sedang berselancar di dunia maya. Lalu, pertanyaannya, bagaimana sih caranya supaya konsumen bisa tertarik ketika melihat produk atau jasa yang kita tawarkan di media sosial? Pertama-tama, buat platform e-commerce. Tanpa perlu membuat website sendiri, kita bisa memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, buat akun e-commerce. Ada banyak platform e-commerce atau toko online yang bisa Bapak dan Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, foto produk dengan desain semenarik mungkin. Nah, yang selanjutnya, siapkan kata-kata yang ringkas dan persuasif untuk mengisi deskripsi. Setelah itu, unggah produk dan mulai layani pesanan yang diterima. Lebih lanjut, kita juga bisa menggunakan fitur iklan berbayar yang dapat meningkatkan pemasaran. Nah, itu tadi beberapa langkah untuk membuat toko online melalui e-commerce. Setelah membuat toko online melalui e-commerce, langkah selanjutnya adalah membuat media sosial untuk merek dagang kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang media sosial Instagram. Nah, ada 8 langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan pemasaran melalui media sosial Instagram. Yang pertama, pisahkan akun media sosial dengan akun Instagram bisnis. Hal ini bertujuan untuk membuat akun kita menjadi terlihat lebih profesional. Kedua, pasang foto profil dan bio yang menarik. Gunakan foto profil yang mewakili produk atau jasa kita, salah satunya seperti logo bisnis. Nah, kemudian deskripsikan produk atau jasa kita secara ringkas dan menarik di bio Instagram. Tak lupa sertakan pula link marketplace atau kontak person seperti nomor WA yang memudahkan konsumen untuk menjangkau kita. Ketiga, buat tampilan Instagram yang menarik, menggunakan tema konten dan tema desain yang sesuai. Nah,
Tak hanya tentang produk atau jasa, kita juga bisa memaparkan masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen dan bagaimana produk atau jasa kita bisa membantu mereka. Ada beberapa contoh konten yang bisa digunakan, seperti konten edukasi, konten informatif, hingga konten hiburan. Terkait dengan desain, gunakan palet warna dan font yang konsisten sehingga tampilan Instagram akan terlihat lebih atraktif. Gunakan pula foto-foto dengan kualitas gambar yang baik untuk diposting di media sosial Instagram. Nah, yang keempat yaitu susun tulisan untuk deskripsi maupun caption menggunakan salah satu teknik copywriting yang paling populer, yaitu AIDA. AIDA merupakan akronim dari Attention, Interest, Desire, dan Action. Di bagian awal tulisan atau attention, caption, deskripsi, atau bentuk tulisan lainnya harus mampu menarik perhatian konsumen. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu seperti menggunakan headline yang menarik perhatian, kemudian juga kalimat pembuka yang informatif. Salah satu contohnya seperti, ini dia rahasia masak steak enak ala Chef Juna, atau seporsi bakso ini cuma 2.000 loh. Setelah attention, tahap berikutnya yaitu interest. Interest adalah tahap di mana kita harus mampu menjaga daya pikat audiens atau konsumen dengan memberikan fakta-fakta yang baru yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh mereka. Contohnya seperti, serum ini diperkaya oleh bahan-bahan alami dan juga zat aktif yang dapat menyamarkan noda hitam dan melawan tanda-tanda penuaan. Nah, setelah attention kemudian interest, selanjutnya adalah desire. Buat calon konsumen kita terpikat dengan memberikan mereka alasan mengapa mereka harus membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan gambaran manfaat tentang apa yang akan mereka dapatkan setelah membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Contohnya adalah, dengan begitu, kulit Anda akan terasa lebih kenyal dan sehat alami. Terakhir, ajak konsumen untuk melakukan tindakan yang nyata dengan memberikan call to action yang jelas, seperti hubungi nomor sekian-sekian-sekian atau klik link di bawah ini. Hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen menjangkau kita. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk menulis caption maupun deskripsi untuk meningkatkan pemasaran di dunia digital. Nah, selanjutnya adalah penggunaan hashtag di sosial media Instagram. Hashtag berfungsi sebagai label yang mempermudah calon konsumen untuk menemukan barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, berikut ini langkah-langkahnya. Caranya, cantumkan produk yang akan dijual. Contoh, hashtag baju anak, hashtag makanan sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa memberikan detail terkait dengan produk yang ditawarkan. Contoh, hashtag baju tidur anak, hashtag kemeja motif pria. Nah, selain itu, tambahkan juga domisili dari toko atau tempat di mana Bapak dan Ibu berada. Contohnya, hashtag Jakarta Coffee Shop atau hashtag Soto Lamongan. Nah, kita juga bisa memberikan kata-kata yang unik, tambahan-tambahan yang unik, seperti hashtag makanan murah, hashtag best burger in town. Hindari penggunaan hashtag-hashtag yang tidak relevan ya. Langkah ke-7, lakukan kerjasama dengan micro-influencer. Micro-influencer dinilai jauh lebih efektif dibandingkan dengan macro-influencer sebab mereka dinilai memiliki keterikatan hubungan yang lebih erat dengan followers. Nah, selain itu, biaya yang dibutuhkan pun akan jauh lebih terjangkau. Sebelum memilih influencer, pastikan juga mereka konsisten dalam membuat konten yang menarik dan memiliki hubungan yang baik dengan followers-followersnya. Pastikan juga influencer yang kita ajak kerjasama memiliki target market yang sesuai dengan produk kita, sehingga strategi marketing pun akan berjalan dengan lebih efektif. Nah, langkah terakhir namun tidak kalah penting yaitu penggunaan Instagram Ads untuk memasarkan produk kepada jaringan yang lebih luas. Melalui bentuk periklanan ini, kita bisa memasarkan produk atau jasa kita dengan mengatur sendiri segmentasi pasar, waktu, dan juga budget sesuai yang kita inginkan. Nah, demikian pembahasan hari ini tentang digital marketing. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak dan Ibu untuk meningkatkan pemasaran produknya. Nah, tetap semangat dan semoga konsisten di setiap langkah kecil yang kita lakukan. Sampai jumpa dan terima kasih.